Perkenalkan, nama saya Muhammad Jajidan dengan nomor NIM 2022402. Video ini sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Tekno Sosio Entrepreneurship pada program studi Sarjana Terapan Bisnis Digital Politeknik LP3I dengan dosen Dr. Prima Pandayani, STMM. Di sini saya akan menjelaskan rancangan bisnis mulai dari permasalahan yang ada di masyarakat sampai solusi sampai menjadi bisnis. Permasalahan yang ada di tempat atau di lingkungan daerah saya adalah sampah yang menggunung. Di daerah saya terdapat tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah yang besar. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan pencemaran tanah. Pembuangan sampah ke sungai akan menyumbat dan membuat banjir. Lalu membakar sampah akan membuat pencemaran udara. Solusi saya untuk mengurangi permasalahan sampah yang ada di lingkungan adalah dengan mengajak masyarakat untuk mendaur ulang sampah menjadi produk yang berguna bagi masyarakat. Masyarakat bisa mendaur ulang sampah tersebut dan menjualnya sampai menghasilkan produk yang berguna. Yang pertama, saya mempunyai ide untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan yang berguna. Contohnya seperti dijadikan untuk tas, dompet plastik dari bahan bungkus kopi. Lalu ide kedua adalah mendaur ulang sampah basah atau sampah organik menjadi pupuk. Ide yang saya pilih adalah ide yang kedua karena dari bahannya mudah didapat dan mudah diproduksi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model bisnis kanvas. Di dalam model bisnis kanvas yang pertama ada value proposition. Yang pertama membuka lapangan kerja, yang kedua mengurangi sampah, lalu pupuk alami tanpa bahan berbahaya, tahan air, dan desain yang unik, lalu gampang dalam penggunaan pupuk, yang terakhir bisa digunakan semua jenis tanaman. Yang kedua ada customer segment. Di customer segment ini, pupuk ini dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan di atas usia 20 tahun dan khususnya di daerah Bandung. Lalu yang ketiga ada customer relationship. Di dalam customer relationship ini, yang pertama pupuk kami menyediakan diskon atau promo. Yang kedua ada voucher. Yang ketiga ada service atau panduan pemakaian pupuk. Yang terakhir ada personal assistance atau mencantumkan nomor pada kemasan. Lalu yang keempat ada channel. Yang di dalam channel ini, yang pertama membuka toko, yang kedua pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pameran-pameran atau bazar. Yang keempat ada di marketplace. Lalu selanjutnya ada key activities. Yang pertama mencari atau memilih sampah. Yang kedua ada tahap pembersihan sampah. Yang ketiga tahap pemilihan sampah. Yang keempat ada pengolahan sampah. Lalu proses pembuatan sampah dan terakhir tahap pemasaran. Lalu selanjutnya ada key resource. Yang pertama ada sampah organik. Yang kedua ada uang sewa bangunan. Yang ketiga uang produksi. Lalu pengrajin pupuk dan admin medsos. Lalu ada key partnership. Di dalam key partnership ini ada masyarakat sekitar pembuangan sampah, lalu ada dinas-dinas kebersihan atau TPU, lalu yang ketiga ada IO pameran. Lalu yang kedelapan ada cost structure. Di dalam cost structure ini ada variable cost yang meliputi biaya produksi, air, listrik, biaya marketing, biaya packaging. Lalu selanjutnya ada fixed cost, biaya sewa tempat,
upah pegawai, dan orang pembuat pupuk. Lalu yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream ini dari hasil penjualan pupuk. Lalu selanjutnya saya di sini akan menjelaskan analisis lingkungan 4C yang terdiri dari change, company, customer, dan kompetitor. Lalu di dalam 4C ini ada sosial budaya. Yang pertama, masyarakat Bandung yang suka bertanam. Yang kedua, mengurangi permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, susahnya pupuk organik yang alami. Yang keempat, membuka lahan pekerjaan bagi orang lain. Lalu ada customer. Di dalam customer ini yang menjadi pesaing saya adalah penjual pupuk organik dan organik yang biasa dijual di pasaran. Lalu ada jumlah pesaing. Jumlah pesaing saya sangat banyak. Lalu tingkat persaingan dengan pesaing yang ada sangatlah tinggi. Yang kedua ada ancaman pendatang baru. Di dalam ancaman pendatang baru ini ada modal awal yang dibutuhkan. Modal awal yang dibutuhkan kurang lebih sekitar di bawah 1 juta. Lalu ada tingkat kemudahan memasuki industri sangatlah tinggi. Selanjutnya tingkat persaingan dengan pendatang baru sangatlah tinggi. Yang ketiga ada produk atau jasa yang dapat menggantikan produk yang saya buat, adalah penjual produk atau pupuk-pupuk organik yang lain. Lalu ada ancaman produk atau jasa pengganti. Tingkat kemudahan bagi pembeli untuk beralih ke produk pengganti sangatlah tinggi. Tingkat persaingan dengan pesaing yang menyediakan produk atau jasa pengganti sangatlah tinggi. Lalu yang keempat ada kekuatan tawar pemasok. Yang menjadi pemasok utama saya adalah tukang sampah atau masyarakat sekitar pembuangan sampah yang ada. Lalu selanjutnya ada ketersediaan pemasok alternatif. Ada tingkat persaingan dalam mendapatkan barang atau jasa dari pemasok sangatlah rendah. Lalu yang kelima ada kekuatan tawar pembeli. Yang menjadi kelompok pembeli utama saya adalah semua gender, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, hobi merawat tanaman. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, orang yang senang bertanam. Selanjutnya ada ketersediaan kelompok pembeli. Ada, dan tingkat persaingan dalam menjual barang atau jasa pada pembeli sangatlah rendah. Lalu selanjutnya ada customer. Di dalam customer ini yang pertama ada segmen customer. Konsumen utama saya adalah di semua gender, laki-laki maupun perempuan di atas 20 tahun ke atas. Lalu di wilayah Bandung dan sekitarnya. Lalu yang kedua ada value proposition. Nilai yang diberikan kepada konsumen adalah pupuk tanpa bahan berbahaya. Yang kedua ada tahan air dan desain unik. Yang ketiga ada penggunaan pupuk yang lebih mudah. Yang keempat bisa digunakan semua jenis tanaman. Dan yang terakhir menyediakan pupuk yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada channels. Di dalam channels ini ada cara saya menyampaikan produk atau jasa pada konsumen. Yang pertama membuka toko. Yang ketiga pemasaran melalui media sosial. Yang keempat ada pameran atau bazar. Yang kelima ada marketplace, e-commerce, Tokopedia dan sebagainya. Lalu ada juga website. Yang keempat ada customer relationship. Di dalam customer relationship ini jenis hubungan yang diharapkan konsumen adalah diskon, promo, voucher, service, panduan pemakaian pupuk, dan personal assistant mencantumkan nomor. Lalu yang kelima ada revenue stream. Yang menjadi sumber pendapatan bisnis saya adalah sumber penjualan dari hasil pupuk organik.
Lalu selanjutnya ada mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran yang saya sediakan adalah cash, kartu debit, OVO, Dana, dan GoPay. Lalu selanjutnya ada company. Dalam company ini yang pertama ada key resource, jenis sumber daya. Yang pertama jenis sumber dayanya ada sampah organik, lalu ada uang sewa bangunan, uang produksi, pengrajin pupuk, dan admin medsos. Lalu ada key activities. Jenis aktivitas perusahaan saya adalah memproduksi pupuk. Lalu yang ketiga ada key partnership. Mitra utama saya adalah masyarakat yang berada di daerah pembuangan sampah, I.O. pameran atau bazar. Lalu selanjutnya ada aktivitas dari mitra utama, bekerja sebagai pemungut sampah dan mengadakan event-event atau pameran-pameran. Yang keempat ada cost structure. Cost structure ini ada aspek biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama ada fixed cost. Fixed cost ini ada biaya sewa tempat, upah pegawai, dan orang ahli pembuat pupuk. Lalu ada variable cost. Yang pertama ada biaya produksi, kedua biaya marketing, biaya packaging, air, dan listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan SWOT dan strateginya. Di dalam SWOT ini ada strength atau kekuatan. Yang pertama, kekuatan pupuk saya adalah pupuk organik, alami dan tanpa bahan kimia. Yang kedua, menyediakan pupuk yang berkualitas. Yang ketiga, pupuk yang bisa digunakan pada semua jenis tanaman. Dan yang keempat, pupuk organik yang ramah lingkungan. Yang terakhir, produk yang tahan lama. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya biaya yang dibutuhkan. Yang kedua, kurang pengetahuan mengenai standar pupuk organik. Yang ketiga, belum mempunyai lapak tetap. Yang keempat, tenaga pendamping handal yang masih terbatas. Yang kelima, ada masa penguraian membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu selanjutnya ada opportunities atau peluang. Di dalam opportunities ini, yang pertama, masyarakat Bandung yang senang bertanam. Yang kedua, sumber daya yang melimpah. Yang ketiga, jarangnya penjualan pupuk organik alami yang bisa digunakan segala jenis tanaman. Yang keempat, wilayah yang strategis untuk memulai bisnis. Yang kelima, ada pupuk organik yang selalu dibutuhkan dalam kegiatan bertanam. Yang selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, pupuk anorganik yang mudah diperoleh dengan harga subsidi. Yang kedua, banyaknya pesaing pupuk baik organik maupun anorganik. Yang ketiga, gencarnya promosi dan inovasi dari pesaing. Yang keempat, brand image dari pesaing yang sangat tinggi. Yang kelima, sebagian masyarakat yang memilih pupuk kimia ketimbang pupuk organik. Lalu selanjutnya ada strategi SO maksi-maksi. Yang pertama, membuat pupuk yang lebih berkualitas. Yang kedua, membuat inovasi pupuk yang lebih baru, unik, dan belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan bahan baku yang ada dengan baik. Yang keempat, menggunakan bahan yang ada terlebih dahulu. Yang kelima, sumber daya yang melimpah di sekitar daerah saya. Lalu selanjutnya ada strategi WO mini maksi. Yang pertama, mencari cara agar masa penguraian tidak lama. Yang kedua, mencari lahan atau lapak ya untuk berbisnis. Yang ketiga, mencari cara agar biaya produksi lebih murah. Yang keempat, belajar tentang bagaimana cara menguraikan sampah yang benar sebelum memulai usaha. Lalu selanjutnya ada strategi ST atau maksi mini. Yang pertama, membuat pupuk organik yang berbeda dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, menyediakan pupuk organik tanpa bahan berbahaya. Yang ketiga, melakukan promosi
lebih menarik yang bisa membuat konsumen tertarik untuk memakai produk yang saya buat. Lalu yang terakhir ada strategi WT atau mini-mini. Yang pertama, menjaga bisnis agar tetap stabil. Yang kedua, ada modal yang dibutuhkan sedikit dan keuntungan yang dihasilkan banyak. Yang ketiga, mencari tenaga ahli yang mampu meracik pupuk dengan benar. Ya, tadi itu adalah rancangan bisnis mulai dari permasalahan, mencari ide solusi, dan terbentuknya bisnis pupuk yang saya akan buat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.